Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pembelajaran hari ini ya. Walaupun kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, tetapi Bapak berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini ya. Situasi dan kondisi pandemi saat ini masih belum bisa diprediksi kapan akan berakhirnya. Tetapi tak bosan-bosannya kita selalu senantiasa berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir, kemudian kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasanya ya. Pada kesempatan kali ini, di kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan melanjutkan pembelajaran ya tentang akhlak ya. Apabila pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan bahwasanya materi akhlak pada bab yang ke-8 ini di kelas 5, yaitu tentang dua sikap, yaitu hidup sederhana dan ikhlas ya. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sikap yang pertama, yaitu hidup sederhana. Lalu apakah hidup sederhana itu? Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67, Allah berfirman yang artinya, dan termasuk dalam hamba-hambaku, yaitu apabila orang itu membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan dimana pembelanjaan itu adalah diantara keduanya atau sewajarnya. Itu di dalam surat Al-Furqan ayat 67. Jadi hidup sederhana itu adalah ketika kamu membelanjakan hartamu, membelanjakan uang kamu itu tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak terlalu kikir ya. Contohnya seperti apa berlebih-lebihan itu ya? Nah, berlebih-lebihan itu apabila kita memakai pakaian ya, sewajarnya kita pakai pakaian. Pakaian itu seperti kita tahu harganya itu macam-macam ya. Ada yang sampai puluhan juta, ada yang sampai ya satu pakaian harganya puluhan juta. Itu kan harga yang tidak wajar untuk pakaian, untuk sebuah pakaian gitu ya. Itu adalah pembelanjaan yang berlebihan. Makan ya, sewajarnya makan seperti apa sih? Kalau dimakan di warteg ya 15.000, 20.000 lah ya, itu makan di warteg. Ini ada makanan yang harganya sampai jutaan. Wah, makanan apa jutaan ya? Uang 1 juta cuma buat beli makan ya. Itu adalah pembelanjaan yang berlebihan. Ada juga, janganlah terlalu kikir dalam membelanjakan harta kamu. Pakaian, kembali lagi ke pakaiannya, kan itu kan ada yang macam-macam harganya. Karena saking sederhananya, katakanlah pengen sederhana banget, beli pakaian bekas yang sudah bolong-bolong, sudah rusak, dipakai. Itu bukannya hidup sederhana, malah kayak orang gila, jalan-jalan bajunya bolong-bolong ya. Terlalu kikir dalam membelanjakan hartanya itu juga tidak baik. Makan ya, sewajarnya makan ya, ada nasi, ada sayur, ada lauk. Pengen hidup sederhana, makanya nasi putih saja, nggak pakai apa-apa ya, jangan juga, karena ada standarnya, standar kesehatan. Itu ada 4 sehat 5 sempurna yang kita tahu, yang kita pelajari ya. Nah, itu kita penuhi. Itu hidup sederhana itu di situ ya. Jadi tidak, ketika membelanjakan harta itu tidak berlebihan, tapi juga tidak kikir. Itu di dalam surat Al-Furqan ayat 67. Nah, manfaatnya kita hidup sederhana, nah ini banyak sekali manfaatnya. Karena Nabi Muhammad sendiri itu juga hidupnya sederhana. Hidupnya Nabi Muhammad itu sederhana sekali ya. Beliau itu seorang pedagang dulunya, sebelum menjadi Rasul ya. Beliau menikah dengan Siti Khadijah, ini pedagang yang sangat kaya ya, tapi hidupnya tidak pernah berlebih-lebihan, tidak
tidak apa istilahnya sekarang, tidak glamor gitu ya. Ini yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad, tidurnya di tikar ya, tidur beralaskan tikar ya. Kalau kalian mau contoh, mungkin tempat tidurnya ya nggak usah yang bagus-bagus, nggak usah banyak mengeluh, wah tempat tidurnya ini. Nabi Muhammad aja pakai tikar. Kita bisa tidur di atas kasur, itu sudah bersyukur. Itu tidur di atas kasur bukan berlebih-lebihan ya, bukan berlebih-lebihan. Memang standarnya di Indonesia ya, di tempat kita itu tidur di atas kasur ya. Nah kemudian tempat tinggal itu juga tidak perlu yang mewah-mewah, karena kalau terlalu mewah, pakaiannya terlalu mewah, ini malah bisa menimbulkan bahaya, mengundang bahaya. Banyak sekali kasus-kasus seperti penjamretan, pencurian gitu ya. Itu yang ditargetkan biasanya orang yang kelihatan kaya apa yang kelihatan miskin ya, yang kelihatan kaya. Orang pakai gelang emas, kalung emas, sampai gelangnya dari sini sampai sini gelang emas semua, sini sampai sini gelang emas semua, jalan udah kayak toko emas berjalan. Itu orang-orang jahat yang melihat itu bukan kagum, tapi nafsu pengen jambret beneran ya, sehingga diikutin rumahnya mana, tawan rumahnya di situ, besok malam dirampok. Nah itu jadi pengen hidup pengen diuji, malah ngundang musibah, ngundang malapetaka karena tidak menerapkan hidup sederhana. Dan hidup sederhana itu adalah salah satu kunci kebahagiaan ya. Orang itu akan bahagia apabila tidak menuruti gengsi. Coba bayangkan kalau ngelihatnya selalu ke atas, yang dijadikan patokan itu orang yang di atasnya. Teman aku nggak mau sekolah karena tasku nggak sama yang itu, padahal yang temannya yang itu tasnya harganya mahal karena anak orang kaya. Nurutin gengsi nggak akan bahagia hidupnya. Bahkan sampai bekerja, sampai dewasa pun akan senantiasa kesulitan, malah ya kesulitan karena menuruti sifat gengsi tadi. Maka dari itu hidup sederhana apabila kita terapkan, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia dengan hidup sederhana, tidak mewah-mewahan, nggak perlu yang berlebih-lebihan, tapi juga tidak gigir ya. Itu adalah pembelajaran pada pertemuan kali ini ya, tentang sikap hidup sederhana. Sebelum Bapak tutup ya, Bapak ingatkan kembali kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian gunakan masker gitu ya. Kalau keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, setelah sampai rumah ganti bajunya. Kemudian untuk menjaga imun kita agar tetap kuat, itu jaga pola makan makanan yang bergizi ya. Kemudian istirahatnya yang cukup, dan yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Sekian pembelajaran pada kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.